Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya yang mengupas semua terkait tentang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta informasi dan tutorial lainnya yang berhubungan dengan edukasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan klaim JKP untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kehilangan pekerjaannya atau jaminan kehilangan pekerjaan. Apa saja langkah-langkah untuk melakukan klaimnya? Tetap simak video saya selanjutnya. Nah, mohon bantuannya untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya, mohon dibantu untuk dipencet tombol merahnya dan jangan lupa di like dan komen. Terima kasih. Jadi ada 3 manfaat yang kita peroleh jika kita mengklaim JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya berupa uang tunai, yang mana manfaat tersebut akan diberikan selama 6 bulan setiap bulannya setelah pekerja mengalami PHK yang telah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat dari penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai yang diberikan itu sebesar 45% dikali upah dikali 3 bulan dan 25% dikali upah dikali 3 bulan. Jadi 3 bulan tambah 3 bulan berarti 6 bulan. Berarti 3 bulan pertama itu diberikan 45% dikali upah dan dikali 3 bulannya, dan bulan 3 bulan berikutnya itu 25%. Nah, upah yang digunakan yaitu upah yang terakhir dilaporkan oleh perusahaan, di mana batasnya yaitu 5 juta rupiah. Nah, manfaat yang kedua yaitu akses informasi kerja. Akses informasi kerja yang diberikan itu dalam bentuk layanan informasi pasar kerja atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen atau penilaian diri dan bentuk konseling karir. Nah, yang ketiga, pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta atau dari pihak perusahaan. Nanti kita bisa melakukan pelatihan kerja ini melalui daring ataupun daring. Nah, siapa saja yang bisa mendapatkan program dari JKP ini? Di mana program JKP ini diperuntukkan untuk segmen atau peserta yang merupakan penerima upah atau yang bekerja di sebuah kantoran atau buruh pabrik yang telah memenuhi syarat atau kriteria. Yang pertama yaitu sebagai warga negara Indonesia, dan yang kedua belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta, dan yang ketiga pekerja yang berada pada badan usaha yang skalanya menengah dan besar itu wajib mengikuti 4 program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu program JKP, JKK, JKM, dan JP. Dan yang keempat, itu pekerja yang terdaftar pada perusahaan mikro atau skala kecil itu harus mengikuti 3 program, minimal 3 program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, dan JHT. Dan yang terakhir, terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha pada program JKN atau pada BPJS Kesehatan. Nah, siapa saja yang tidak memenuhi kriteria dalam program JKP ini? Yaitu yang pertama, pekerja yang telah mengundurkan diri. Dan yang kedua, pekerja yang mengalami cacat total. Dan yang ketiga, pekerja yang telah pensiun. Dan yang keempat, pekerja yang telah meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu pekerja yang berdasarkan PKWT yang telah habis masa kontraknya sesuai dengan periode kontraknya. Berarti di antara yang tadi itu belum memenuhi kriteria dari program JKP. Nah, bagaimana cara pengajuan untuk klaim
JKP ini, berikut cara-cara. Jadi, teman-teman, untuk pengajuan JKP ini kita harus mempersiapkan pelaporan untuk PHK dari suatu perusahaan. Jika teman-teman sudah dilaporkan oleh pemberi kerja, nanti bisa langsung saja masuk ke portal Siap Kerja. Tapi jika belum dilaporkan oleh pihak perusahaan, teman-teman langsung bisa masuk mengaktifkan akun Siap Kerja dan cek eligibilitas kepesertaan program JKP. Jika sudah, nanti teman-teman akan mendapatkan bukti PHK dari pemberi kerja dan melaporkan PHK melalui portal Siap Kerja dengan upload bukti PHK. Nah, jika teman-teman sudah selesai mendapatkan bukti dari PHK, lalu teman-teman langsung masuk ke portal Siap Kerja untuk melakukan pengajuan klaim JKP di portal Siap Kerja untuk bulan pertama. Nah, ketika sudah masuk, teman-teman bisa memilih menu ajukan klaim. Nah, setelah itu teman-teman bisa melengkapi data pribadi seperti nomor rekening dan menandatangani surat KAPK di portal Siap Kerja. Nah, setelah itu akan ada validasi data oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan dilakukan verifikasi data teman-teman. Dan setelah itu, teman-teman bisa menerima email pemberitahuan bahwasanya proses klaim telah berhasil dilakukan. Dan jika telah sukses, maka manfaat JKP masuk ke rekening teman-teman. Nah, untuk pengajuan klaim JKP di bulan kedua sampai bulan ke-6, yaitu teman-teman masuk pada portal Siap Kerja tadi dan melakukan asesmen diri pada portal Siap Kerja. Dan teman-teman harus melamar pekerjaan minimal 5 perusahaan yang berbeda. Atau satu perusahaan yang teman sudah masukkan lamaran telah melakukan proses wawancara. Dan setelah itu teman-teman wajib mengikuti konseling. Dan setelah melakukan konseling, teman-teman mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan rekomendasi petugas antar kerja di antara periode bulan kedua sampai dengan bulan kelima. Dan minimal kehadiran teman-teman harus 80%. Dan setelah melakukan pelatihan kerja, teman-teman bisa mengklaim bulan berikutnya sesuai dengan tanggal yang tertera di akun Siap Kerja teman-teman. Dan setelah itu, jika telah sukses, maka manfaat JKP masuk ke rekening peserta atau rekening teman-teman. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.